warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arumi Salsabila sebagai host dan di samping saya Irma Yunitasari sebagai narasumber utama. Dan di sini kami akan melaksanakan diskusi mengenai Journal of Islamic Education Management oleh Nasrullah Nursam, volume 2 nomor 2 pada tahun 2017 dengan judul Jurnal Manajemen Kinerja, penulis Nasrullah Nursam. Oke, baiklah, di sini narasumber utama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Jurnal Manajemen Kinerja oleh Nasrullah Nursam. Kepada narasumber, saya persilakan. Baiklah, pada Jurnal Manajemen Kinerja yang ditulis Nasrullah Nursam, latar belakangnya yakni dalam pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan tata kelola atau manajerial yang baik. Pengetahuan dasar manajemen perlu dipahami dan diterapkan dengan baik oleh manajer, sehingga akan sangat membantu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang baik adalah kunci kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam organisasi. Dalam sistem ekonomi global yang merupakan sistem tanpa batas negara yang secara bertahap menjadi kenyataan, lingkungan bisnis cepat sekali berubah, terutama dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang semakin pesat. Manajemen merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam dunia perusahaan. Karena di dalam sebuah proses manajemen terdapat langkah-langkah dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain proses manajemennya, kinerja dalam sebuah instansi juga perlu diperhatikan. Karena kinerja merupakan hasil kerja dan juga penilaian atas kerja seseorang yang berkecimpung dalam dunia kerja sebuah instansi. Baiklah, rumusan masalah pada Jurnal Manajemen Kinerja yang ditulis oleh Nasrullah Nursam, yakni ada dua. Yang pertama, apa pengertian manajemen kinerja itu? Yang kedua, bagaimana proses manajemen kinerja? Oke, baiklah, bagaimana sih pembahasan lanjutan dari kedua rumusan masalah dari jurnal tersebut? Yang pertama yakni pengertian manajemen kinerja. Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen mencakup tiga aspek, yaitu yang pertama, manajemen sebagai proses, yang kedua, adanya tujuan yang telah ditetapkan, dan yang ketiga, mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanakan sesuatu pekerjaan yang diminta. Menurut para ahli, kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas baik yang dilakukan secara individu, kelompok, maupun suatu perusahaan. Jadi, manajemen kinerja itu merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, persyaratan-persyaratan atribut yang telah disepakati. Yang kedua yakni proses manajemen kinerja. Yang pertama, masukan. Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Masukan tersebut berupa sumber daya manusia, modal, material, peralatan, dan teknologi, serta metode dan mekanisme kerja. Manajemen kinerja memerlukan masukan berupa ketersediaan kapabilitas SDM, baik sebagai perseorangan maupun tim. Kapabilitas SDM diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses kinerja maupun hasil kerja. Sedangkan kompetensi diperlukan agar SDM mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat memberikan kinerja
yang terbaik. Yang kedua yakni proses. Manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan. Rencana dimonitoring dan diukur kemampuannya dalam mencapai tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan bila terdapat defisit terhadap rencana. Manajemen kinerja menjalin terjadinya saling menghargai kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kinerja. Prosedur dalam manajemen kinerja dijalankan secara jujur untuk membatasi dampak merugikan pada individu. Proses manajemen kinerja dijalankan secara transparan, terutama terhadap orang yang berpengaruh terhadap keputusan yang timbul dan orang mendapatkan kesempatan melalui dasar dibuatnya suatu keputusan. Yang ketiga yakni keluaran. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil kerja yang dicapai organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Keluaran dapat lebih besar atau lebih rendah dari tujuan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat defisit, akan menjadi umpan balik dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan implementasi kinerja yang sudah dilakukan. Yang terakhir atau yang keempat yakni manfaat. Selain memperhatikan keluaran-keluaran manajemen kinerja, juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasinya karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak untuk meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatnya kinerja organisasi. Tetapi dampak keberhasilan seseorang dapat bersifat negatif jika keberhasilan ia menjadi sombong yang akan membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif. Oke, baiklah, terima kasih kepada narasumber utama. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih metode penelitian di dalam jurnal ini? Baiklah, pada metode penelitian yang terdapat dalam jurnal manajemen kinerja yang ditulis oleh Nasrullah Nursam, yaitu pada artikel ini atau jurnal ia meneliti menggunakan kualitatif deskriptif yang mana pada artikel ini menjelaskan gambaran pada peristiwa yang telah terjadi. Oke, baiklah narasumber utama. Baiklah, itulah diskusi yang dapat kami lakukan. Saya Arumi Salsabila sebagai host dan Saya Irma Yunitasari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi